malaikat malu pada Utsman bin Affan. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang istimewa yang menjadi saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Terlebih para sahabat Nabi yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing dari sahabat memiliki karakter berbeda. Misalnya Abu Bakar dikenal sangat penyabar. Umar bin Khattab dikenal tegas. Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang pemalu. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Umawi Al-Makki. Sahabat Utsman lahir pada tahun ke-6 dari peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Utsman termasuk gelombang pertama yang memeluk Islam. Ibnu Ishaq berkata, Utsman termasuk golongan sahabat pertama yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Haristah. Tarikhul Khulafa 118. Utsman menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ruqayyah wafat pada malam Perang Badar, sehingga Utsman datang belakangan di Perang Badar sebab menjaga Ruqayyah yang sakit keras atas izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummi Kultsum, adik Ruqayyah. Namun, Ummi Kultsum wafat pada tahun 9 Hijriah. Dari pernikahan dengan kedua putri agung itulah, Utsman dijuluki Dzunurain, pemilik dua cahaya, lantaran menikahi dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijanjikan masuk surga, mubasyarun biyal jannah, dan tokoh penting yang melanjutkan cita-cita Umar bin Khattab dalam mengkodifikasi Al-Quran menjadi mushaf. Tim ini terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Harits bin Hisham. Para sahabat juga mengutip 146 hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan. Di antara sahabat itu adalah Zaid bin Khalid al-Juhani, Ibn Zubair, Said bin Yazid, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Salamah bin Aqwa, Abu Umamah al-Bahili, Ibn Abbas, Abu Qatadah, Abu Hurairah. Termasuk para tabi'in, di antaranya Aban bin Usman, Ubaidillah bin Adi, Imran. Menurut Ibn Sa'id yang bersumber dari Abdurrahman bin Hagib, bahwa Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang mahir berkomunikasi dan perkataannya sangat indah, sehingga ucapannya sangat dihormati. Ciri-ciri tubuh Utsman menurut Ibn Asakir, perawakannya tidak tinggi dan tidak pendek, serta tampan. Musa bin Talhah juga mengatakan, Utsman bin Affan adalah lelaki yang sangat tampan. Utsman bin Affan tergolong sahabat yang sangat pemalu, sehingga siapapun yang berjumpa dengannya ikut merasa malu. Hal ini sebagai bentuk menghormatinya. Dalam salah satu hadis menyebutkan, dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Atha dan Sulaiman yang merupakan kedua anak Yasar dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Aisyah berkata, pada suatu ketika, Rasulullah sedang berbaring di rumahku dengan membiarkan kedua pahanya atau betisnya terbuka. Tak lama kemudian, Abu Bakar minta izin untuk masuk ke dalam rumah beliau. Lalu Rasulullah mempersilahkan masuk dalam kondisi beliau tetap seperti itu dan terus berbincang-bincang tentang suatu hal. Selanjutnya Umar bin Khattab datang dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisi beliau seperti itu dan melanjutkan berbincang-bincang. Kemudian Utsman bin Affan datang dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk seraya mengambil posisi duduk dan membetulkan pakaiannya. Muhammad bin Harmalah berkata, saya tidak mengatakan hal itu pada hari yang sama,
peristiwa ini tidak terjadi pada hari yang sama. Lalu Utsman masuk dan langsung bercakap-cakap dengan beliau tentang berbagai hal. Setelah Utsman keluar dari rumah, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar masuk ke rumah, engkau tidak terlihat tergesa-gesa untuk menyambutnya. Kemudian ketika Umar datang dan masuk, engkau pun menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, maka engkau segera bangkit dari pembaringan dan langsung mengambil posisi duduk sambil membetulkan pakaian engkau. Sebenarnya ada apa dengan hal ini semua ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Muslim. Redaksi hadis ini memberikan pemahaman betapa mulia akhlak yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan tatkala bertamu. Padahal dua sahabat masih terhitung keluarga sendiri. Abu Bakar merupakan mertua Rasulullah dan Utsman adalah menantu Rasulullah. Namun keduanya meminta izin terlebih dahulu saat akan masuk ke rumah Rasulullah. Dari ketiga sahabat yang disebutkan di atas, sahabat Utsman adalah satu-satunya sahabat yang paling pemalu. Tak heran jika Rasulullah bersikap malu untuk menghormati Utsman bin Affan. Sifat pemalu yang dimiliki Utsman menjadikan para malaikat merasa malu kepadanya. Rasa malu sahabat Utsman bukan malu yang dibuat-buat, akan tetapi sifat malunya telah menjadi karakteristiknya. Bahkan rasa malunya membuat dia takut kelamaan berbicara, segan berdialog dan berdebat lama-lama. Sehingga rasa malunya ini memberikan kebaikan, keberkahan, kelembutan dan kasih sayang. Dan kenapa malaikat malu kepada Utsman bin Affan? Karena rasa malu Utsman bin Affan yang begitu dalam dan juga telah menjaga dirinya, sehingga tidak ada bagian dari tubuhnya yang merupakan aurat bisa dilihat orang lain, maka malaikat pun malu kepadanya. Itulah kisah Utsman bin Affan yang membuat para malaikat merasa malu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen, dan share.